Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin, pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup untuk beribadah, untuk beraktivitas, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah dan pengabdian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, taufik kita hari ini adalah kapling hidup yang abadi. Kita tahu di dalam ajaran Islam, hidup itu bukanlah yang sesungguhnya hari ini, tapi hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat nanti. Karena itu Allah berfirman, innama hajihid adatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sesaat. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Wa inna, dan sungguh, al akhirata hiya darul qarar, dan kehidupan akhirat itulah, dan negeri akhirat itulah kehidupan yang kekal dan sesungguhnya. Al-Ghafir ayat 38. Dalam ayat lain kita juga tahu, wa ma hayatad dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menggoda, yang memperdayakan, yang membelokkan kita dari kehidupan darul qarar tadi sebagai kehidupan yang abadi. Ali Imran 185. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik bagimu dan kehidupan yang abadi. Dalam ayat lain Allah juga katakan, wal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sesungguhnya, dan kehidupan abqa yang abadi. Kaum muslimin, di akhirat nanti ada beberapa kategori manusia. Pertama, kategori orang yang transit di neraka. Yang kedua, kategori orang yang selamanya di neraka. Dan yang ketiga, kategori orang yang langsung masuk surga. Siapakah orang yang transit di neraka itu? Di dalam surat Al-Qari'ah Allah katakan, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas dan bernyala-nyala. Itulah kelompok pertama di akhirat. Itulah kapling pertama, kapling transit di neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang selamanya di dalam neraka. Allah katakan di dalam surat Az-Zumar, wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kedua orang yang langsung masuk surga, wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta ijaja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berkelompok, berombongan, sehingga mereka sampai di pintu neraka, maka dibukakanlah oleh penjaga neraka, dan penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul Allah dari kalanganmu sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah dan memperingatkan kepadamu akan adanya hari pertemuan ini? Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami para rasul, akan tetapi ketetapan Allah pasti berlaku kepada kami karena kami adalah orang-orang yang kafir. Dan dikatakan kepada mereka, qila dakhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam itu dan kamu kekal selamanya di dalamnya. Maka mereka masuklah, didoronglah secara kasar ke dalam neraka itu. Kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka langsung masuk ke dalam surga secara berombongan juga. Dan sampai di depan pintu surga, para malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum tubtum fadkhuluha khalidin, silahkan masuk dan itulah tempat keabadian Anda. Kaum muslimin, penghuni yang paling banyak nanti di akhirat, atau penghuni kapling yang paling banyak di akhirat nanti adalah penghuni neraka. Sebab kalau kita lihat hari ini, secara populasi penduduk dunia itu ada 7,8 miliar, yang muslim itu hanya 1,9 miliar. Itu pun masih ada yang akan transit di neraka. Jadi kalau yang langsung ke surga itu tidaklah banyak. Karena itu mari kita rintis menjadi orang yang tidak transit di neraka dulu tapi langsung masuk surga. Kenapa kita katakan penduduk neraka dan yang transit di neraka itu akan lebih banyak daripada yang masuk langsung ke surga? Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Para iblis itu bersumpah, ya, dia akan mengganggu kita, menggoda kita dengan mendatang dari arah depan, menghalang-halangi kita untuk kehidupan akhirat, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Katanya, engkau Allah akan melihat atau akan mendapatkan manusia kebanyakan tidak bersyukur. Artinya hanya sedikit manusia yang bersyukur. Itulah tandanya nanti di neraka itu kapling paling banyak. Karena itu mari kita mempersiapkan dan memilih kapling yang akan menjadi tempat kembali abadi kita. Dan kita persiapkan dari sekarang dengan iman yang istiqomah, dengan takwa yang kuat, dengan ibadah yang ikhlas. Kata betapa banyaknya orang beribadah kadang-kadang tidak ikhlas, tidak akan dicatat sebagai syarat dia untuk memperoleh
kapling sorga yang abadi. Kita perbanyak amal saleh. Kita lakukan muamalah yang diridai oleh Allah. Kita tebarkan kedamaian, salam, kemanfaatan, dan kebaikan yang abadi. Janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini, sehingga kita lalai kepada mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya, mempersiapkan kapling kita yang sesungguhnya. Semoga kita menjadi pemilik kapling yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.